Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Rabu tanggal 8 Oktober, judulnya Nilai-nilai yang bertentangan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Galatia 5 ayat 5, sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Amin. Dalam Yosua 9 ayat 1-20, ada persamaan dan perbedaan antara kisah Rahab dan kisah orang Gibeon, juga bahwa perbedaan-perbedaan itu bermakna. Pasal Yosua ini dimulai dengan menginformasikan bahwa 5 raja Kanaan yang biasanya memerintah atas kota-kota kecil memutuskan untuk berkoalisi melawan bangsa Israel. Sebaliknya, penduduk Gibeon memutuskan untuk membuat perjanjian dengan Israel. Untuk mengelabui orang Israel agar mau membuat perjanjian dengan mereka, orang Gibeon menggunakan cara dengan menjadi duta dari negara asing. Menurut Ulangan 20 ayat 10-18, Tuhan membuat perbedaan antara orang Kanaan dan orang-orang yang tinggal di luar tanah perjanjian. Kata yang diterjemahkan sebagai banyak akal atau licik dapat digunakan dalam arti positif yang menunjukkan kehati-hatian dan kebijaksanaan. Yang ditulis dalam Amsal 1 ayat 4, juga Amsal 8 ayat 5 dan 12. Atau negatif yang menyiratkan niat jahat yang ditulis dalam Keluaran 21 ayat 14, 1 Samuel 23 ayat 22, dan Mazmur 83 ayat 3. Dalam kasus orang Gibeon, di balik tindakan pengkhianatan mereka, ada maksud yang tidak terlalu merusak, yaitu untuk mempertahankan diri. Perkataan orang Gibeon sangat mirip dengan perkataan Rahab. Keduanya mengakui kuasa Allah Israel, dan keduanya mengakui bahwa keberhasilan Israel bukanlah semata-mata prestasi manusia. Berbeda dengan orang Kanaan lainnya, orang Gibeon tidak memberontak terhadap rencana Yahwe yang memberikan negeri itu kepada orang Israel, dan mereka mengakui bahwa Tuhan sendiri yang menghalau bangsa-bangsa itu keluar dari hadapan orang Israel. Berita tentang kelepasan Israel dari Mesir dan kemenangan mereka atas Sihon dan Og mendorong Rahab dan orang Gibeon untuk mencari persekutuan dengan orang Israel. Namun, ketimbang mengakui sepenuhnya kesediaan mereka untuk menyerah kepada Allah orang Israel, seperti yang dilakukan Rahab, orang Gibeon menggunakan tipu muslihat. Hukum Musa membuat ketentuan untuk mengetahui kehendak Tuhan dalam kasus-kasus seperti ini, yang ditulis dalam Bilangan 27 ayat 16-21. Yosua seharusnya mencari tahu kehendak Tuhan dan menghindari tipu daya orang Gibeon. Tugas mendasar dari seorang pemimpin teokratis dan juga setiap pemimpin Kristen adalah mencari kehendak Tuhan. Tulis dalam 1 Tawarik 28 ayat 9, 2 Tawarik 15 ayat 2, 2 Tawarik 18 ayat 4, dan 2 Tawarik 20 ayat 4. Dengan mengabaikan mencari kehendak Tuhan, bangsa Israel terpaksa melanggar syarat-syarat dasar untuk menaklukkan negeri itu, atau melanggar sumpah yang dibuat dalam nama Tuhan yang sama mengikatnya. Renungkan,
Seberapa sering kita mendapati diri kita bergumul di antara apa yang tampaknya merupakan dua nilai Alkitab yang saling bertentangan. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Ibrani 11 ayat 31. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Ulangan pasal 22. Tuhan memberkati kita semua.